Surah Ali Imran ayat 184. Pada kesempatan ini kita mulai dari ayat yang ke-185 dari 200 ayat surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pahala kalian itu hanya disempurnakan pada hari kiamat nanti. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Dan kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana dalam perang Uhud itu sebagian di antara pasukan yang dibawa oleh Rasulullah itu berbelot balik ke belakang. Mereka ini adalah orang-orang munafik. Mereka tidak jadi atau batal berangkat berperang dengan alasan karena takut mati. Jadi dasarnya itu mereka itu takut kaget dalam peperangan itu mati. Banyak pernyataan-pernyataan mereka yang menunjukkan ketakutan itu. Jadi satu, takut mati. Yang kedua, mereka itu mencela kawan-kawannya yang mati dalam perang itu. Coba kalau kamu ikut kami, tidak usah ikut Muhammad, pasti kamu tidak mati. Maka ayat ini sebagai penutup dari ayat-ayat sebelumnya mengenai kematian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ini ya pasti mati. Kenapa harus takut? Karena tidak hari ini, ya pasti besok atau lusa ya pasti mati itulah. Jadi tidak ada yang bisa terlepas dari kematian. Dan kematian itu sudah ditetapkan waktunya. Sehingga orang yang sudah sampai waktunya tidak mungkin menghindar. Mau bagaimanapun caranya dia menghindar, ya pasti mati itulah. Menghindarlah, larilah kemana kita mau lari, ya pasti mati itulah. Sedangkan orang yang belum sampai waktunya untuk mati, maka dengan berbagai macam cara orang mau mencelakakannya, maka tidak bakal mati. Ada sahabat misalnya yang sekian puluh kali ikut berperang bersama Rasulullah, tidak mati-mati. Ali bin Abi Thalib itu hampir mayoritas perang bersama yang dipimpin oleh Rasulullah itu mayoritasnya ikut, tapi tidak mati-mati, karena belum waktunya mati, belum waktunya untuk mati. Dan ternyata nanti matinya bukan dalam perang, meninggal dunia bukan dalam perang, lagi sholat subuh, dibunuh lagi sholat.
Di tengah kecamuk perang, tidak mati-mati. Pas lagi sholat, yang biasanya masjid itu adalah tempat yang paling aman, ternyata ditikamuang di ini lagi sholat subuh, meninggal dunia karena sudah sampai waktunya. Yang belum sampai waktunya ya tidak mati, karena kelompok Khawarij pada waktu itu mentargetkan 3 orang untuk dibunuh. 1 Ali bin Abi Thalib, 2 Muawiyah bin Abi Sufyan, 3 Amr bin As. 3 targetnya itu. Kelompok Khawarij itu berkumpul rapat, mereka memutuskan untuk membunuh 3 orang, Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Yang Ali bin Abi Thalib ternyata memang ajalnya sudah sampai. Yang 2 orang ini gagal. Pembunuhan terhadap Muawiyah gagal, terhadap Amr bin As juga gagal. Kenapa? Belum waktunya. Belum waktunya untuk mati. Maka tidak perlu takut dengan yang namanya kematian, karena semuanya bakal mati, dan semuanya bakal mati pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan waktunya, apa penyebab kematiannya, di mana tempat matinya, itu sudah ditentukan. Makanya di ayat sebelumnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Katakanlah wahai Muhammad, walaupun kalian berada di dalam rumah kalian, tapi kalian ditetapkan bakal mati di satu tempat, pasti akan keluar menuju tempat itu untuk mendatangi kematian itu. Jadi tetap akan ada cara, dengan cara apapun juga dia bakal datang ke tempat di mana dia ditakdirkan untuk mati di situ. Maka setelah bicara banyak tentang kematian pada ayat-ayat sebelumnya, di ayat ini akumulasinya ditutup kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang yaitu pasti mati. Jadi dalam ayat ini ada 4 berita, ada 4 informasi yang disampaikan lewat ayat ini. Ini informasi yang pertama, semua orang, semua makhluk hidup pasti mati. Yang namanya makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Tidak ada yang bisa lepas dari kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian informasi yang kedua yang disampaikan dalam ayat ini, yaitu sesungguhnya pahala kalian itu baru akan disempurnakan pada hari kiamat nanti. Dalam kehidupan kita ini kan ada janji dan ancaman. Ada janji, ada ancaman. Yang berbuat baik dikasih pahala, kasih balasan. Yang berbuat jahat diancam dengan balasan juga. Nah, balasan ini baik untuk balasan kebaikan maupun balasan atas keburukan, itu baru disempurnakan pada hari kiamat. Kalau misalnya kita dikasih balasan saat ini atas kebaikan yang kita lakukan, itu belum seluruhnya. Baru sempurna balasannya nanti di hari kiamat. Kalau kini belum. Jadi kini itu baru DP-nya baik, belum diselesaikan, belum ditunaikan seluruhnya. Jangan galak nagih Tuhan. Oh ya, aku nila diturut perintah solat, puasa. Mana ngapa hidup masih susah aja ini?
Nah itu jangan nagih aja itu. Kenapa? Karena kesempurnaan balasan itu nanti di hari kiamat. Yang sekarang ini terserah Allah mau ngasih balasannya berapa dulu. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih dikit, ada yang tidak dikasih, kaget ditumpuk, ditumpuk di akhirat kaget dia mendapatkan kenikmatan. Ada yang dikasih sempurna, ada, tapi itu bukan kita. Itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, ternyata mereka melakukan kebaikan, nah itu balasannya disempurnakan di dunia ini. Kenapa? Karena di akhirat kaget tidak dapat lagi, tidak pacak nabung mereka itu. Jadi langsung dibayar cash di dunia, berbuat baik. Makanya ada orang-orang yang kafir ternyata kehidupannya lebih baik dibanding orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka melakukan kebaikan. Kebaikan mereka dibalas oleh Allah di dunia inilah. Karena nak nabung tidak pacak, di akhirat sudah nunggu azab api neraka yang mereka kekal di situ. Karena tidak bakal dibalas lagi kebaikannya di akhirat, di dunia ini disempurnakan. Jadi balasan di dunia ini ada yang dibalas sempurna, ada yang dibalas sebagian. Yang sebagian ini ada yang agak banyak, ada yang dikit, ada yang dikit. Dikit nian baru disempurnakan nanti pada hari kiamat. Balasan keburukan itu juga begitu. Balasan keburukan itu ada yang dibalas tunai di dunia ini, habis galon, sudah dibalas galon di dunia, sehingga di alam kubur kemudian di hari akhir katik lagi aman. Semua dosa yang dia lakukan sudah Allah balas di dunia hukumannya, sudah dikasih hukuman di dunia. Pas meninggal masuk alam kubur aman, katik dosa lagi. Pas hari akhir di hari kiamat aman, katik lagi yang nak dibalas. Lah sudah dibalas di dunia ini. Nah itu makanya kita jangan mudah suuzon dengan orang lain. Aduh, hidupnya susah, sakit, tak pakai berhenti, sepanjang hidup sakit sampai mati sakit. Nah kita galak suuzon, dosa apa yang dibuat oleh dia itu. Bisa jadi itu jauh lebih mulia dibanding kita. Kenapa? Karena ternyata Allah ingin membersihkannya dari semua dosa yang dilakukan supaya tak katik lagi, sudah kontan di dunia dikasih. Diguyur dikit-dikit sampai mati, habis dosanya, aman ternyata. Masuk alam kubur aman, masuk alam akhirat aman. Nah yang kita ternyata ditumpuk dulu dosa kita, tak dibalas. Nah lajulah berbuatlah dosa segendak kamu. Nah pas di akhirat kaget nanggung, di alam kubur nanggung, kita mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena begitu keburukan yang kita lakukan itu ada yang dibalas sempurna di dunia, langsung dikasih hukuman gitu di dunia. Ada yang ditangguhkan atau dibalas sebagian di dunia, sebagian di dunia, sebagian di alam kubur. Agak pas di akhirat selesai katik lagi. Ada yang sebagian di dunia, sebagian di alam kubur, kaki sebagian lagi di akhirat. Sudah itu selesai. Ada yang macam-macam dibalas. Ada yang di dunia karena Allah ingin menghabiskan seluruhnya sehingga dia tidak punya tanggungan dosa lagi di kehidupan akhirat. Dan ini semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus biasa bersikap
husnuzan. Husnuzan terhadap orang lain. Bisa jadi yang kita anggap, oh ini si A itu hidupnya makmur segala macam. Oh, jangan-jangan padahal dia sholat ida, puasa ida, tapi kok nah itu bisa jadi itu adalah istidraj. Istidraj itu sengaja dikasih nah biar dosanya tambah banyak. Itu ayat yang kita baca sebelumnya, wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Janganlah orang kafir itu mengira bahwa kami memberi tangguh untuk mereka, dak kami siksa, dak kami hukum, dak kami kasih sanksi atas kekufuran mereka di dunia itu. Jangan dikira itu baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Kami beri tangguh, kami beri waktu walaupun mereka kufur, walaupun mereka maksiat tapi belum dihukum. Itu supaya apa? Supaya mereka terus memperbanyak dosa mereka. Kaget pas hari kiamat, baru nak dihukum dengan sedahsyat-dahsyatnya atas kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukan di dunia. Jadi kadang-kadang bukan karena sayang, tapi supaya enak nak menghukumnya itu. Nah, lajulah kau, puas-puaslah, kaget tunggu di akhirat nanggung. Maka itu adalah semua adalah rahasia Allah. Nah, untuk orang yang beriman melakukan kebaikan, itu baru sempurna balasannya di hari kiamat, di kehidupan akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan kalian itu hanya akan disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Ini info yang kedua. Info ke-1, semua orang pasti mati. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Yang kedua, jangan tunggu-tunggu balasan di dunia. Balasan itu akan disempurnakan di akhirat. Yang di dunia itu terserah Allah nak ngasih kita. Kita terima. Oh, dibalas sebagian, alhamdulillah. Oh, ternyata ditumpuk balasannya di akhirat, alhamdulillah. Kita terima. Karena baru akan sempurna balasan kebaikan itu hanya di akhirat. Wa mal hayatu faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ini informasi yang ketiga dalam ayat ini. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Nah, ini orang ini cuman ada dua macam di akhirat nanti nasibnya itu. Ada yang untung, ada yang rugi. Yang untung itu masuk surga, yang rugi itu artinya masuk neraka. Kenapa disebut untung rugi? Karena kehidupan kita ini ibarat orang berdagang. Cuma kalau orang berdagang itu ada 3 kemungkinannya. Untung, rugi, kemudian dak untung, dak rugi. Nah, kalau orang berdagang. Kalau kita ini kemungkinannya cuma 2 itulah. Untung atau rugi. Kalau orang berdagang itu antara 3. Untung balik modal, berarti tak untung tak rugi balik modal itu. Kemudian rugi. Nah, ini yang beruntung itu masuk surga. Kenapa? Ya karena surga dan neraka itu tidak seimbang dengan modal kita hidup di dunia ini. Tidak seimbang. Ada yang melakukan kebaikan, beramal soleh, kemudian masuk surga. Nah, balasannya itu tidak seimbang. Surga itu jauh melebihi batasan upah atau pahala yang wajar.
jauh di atas itu. Yuk kita berbuat baik 10 tahun misalnya, 20 tahun, tapi dibalas kekal dalam surga. Itu berarti kan untung besar. Untung besar. Nah kemudian yang kedua ada yang rugi. Dia bermaksiat, kufur hanya sekian tahun di dunia, tapi ternyata dibalas kekal dalam neraka. Atau dia melakukan maksiat, dia orang yang beriman melakukan maksiat, tapi kemudian masuk neraka. Balasan neraka itu sangat dahsyat di atas kesalahan yang dia lakukan. Rugi kalau sampai masuk neraka. Maka orang yang beruntung itu dalam ayat ini adalah orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ada yang dimasukkan ke dalam neraka juga dimasukkan ke dalam surga, ada. Maksudnya masuk neraka dulu kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Tapi yang betul-betul beruntung yang ini, tidak masuk neraka sama sekali, dijauhkan dari neraka. Jadi kenapa ada kata-kata dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga? Tidak cukup dimasukkan ke surga baik, karena ada yang dimasukkan ke surga itu mampir dulu di neraka. Maka ini ayatnya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Artinya masuk surganya jangan sampai didahului oleh masuk neraka dulu. Nah, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Ini informasi yang ketiga. Kemudian yang keempat dalam ayat ini, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kesenangan dunia itu disebut kesenangan yang menipu, yang memperdayakan. Kenapa disebut menipu? Karena banyak orang yang tertipu dengan kesenangan kehidupan dunia. Kenapa disebut tertipu? Karena kesenangan dunia itu cuma sedikit, cuma kecil. Lalu kita menukar kesenangan dunia itu dengan kesenangan akhirat yang jauh, yang di atas kesenangan dunia. Dan kesenangan dunia itu dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Ini ada kesenangan yang besar, ini sebelah sini ada kesenangan yang kecil. Nah, kita milih yang kecil, meninggalkan yang besar, merelakan diri masuk neraka hanya gara-gara untuk kesenangan dunia. Padahal itu tidak imbang kage. Disiksa dalam neraka itu tidak imbang dengan dosa yang kita lakukan itu. Kesenangan yang kita peroleh itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Senangnya dikit, cuman misalnya kesenangannya 10 menit, 15 menit, sejam, 2 jam senang. Sudah tuh masuk neraka, nanggung. Disiksa dalam neraka misalnya bertahun-tahun gara-gara dosa yang dilakukan, yang dinikmati cuman 1 jam misalnya. Orang berzina misalnya, apalagi sudah punya suami, sudah punya istri, zina, kesenangannya berapa lama, cuma dia menikmati itu berapa lama, tapi dijebloskan ke dalam neraka, tanggung disiksa itu. Kenapa? Mau, ya karena tertipu. Kalau dia berpikir yang waras, tidak kalah. Menukar kesenangan yang hanya dinikmati sedikit itu, ditukar dengan siksaan yang sangat berat misalnya. Atau menukar, tidak jadi masuk surga dengan kenikmatannya yang luar biasa, memilih kehidupan dunia. Tapi kenyataannya banyak
Nah, itulah namanya kesenangan yang bisa menipu. Banyak orang tertipu dengan kehidupan dunia, milih kehidupan dunia dengan meninggalkan kehidupan akhirat. Itu orang yang tertipu. Tapi tertipunya itu bukan tidak tahu, tertipu dalam kesadaran, sadar, tapi masih juga galak ditipu wong. Nah, itu kan wong bodoh. Lah tahu tapi masih galak tulah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itulah kita dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu. Salah satu kecenderungan hawa nafsu itu senang yang cepat. Nak nunggu kenikmatan surga itu masih lama, nak mati dulu, nak kiamat dulu. Nah, hawa nafsu kita ini tidak senang. Nunggu yang lama itu tidak tahan. Kepengennya yang sekarang. Nah, itu maka disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Insan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian itu senang yang cepat. Kehidupan dunia ini ya yang nampak sekarang. Kehidupan akhirat masih lama. Akhirnya tertipu. Kaget lah. Yang penting dunia dulu, kaget akhirat masih lama. Sudah tuku nak tobat lagi, rupanya tak sempat tobat, mati. Nah, itu tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu atau memperdayakan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.